Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Desa Pejambon ya teman-teman. Saya akan membedah sejarah lengkap Desa Pejambon. Yuk ikuti kisah selengkapnya. Tetap selalu pantau di channel Cinarita Nusantara. Ya, itu makam Ki Gede Pejambon sudah kelihatan teman-teman ya. Saya sekarang di komplek kuburan yang ada di depan kantor Desa Pejambon. Eh, Tempatnya agak masuk ya teman-teman ke kebun. Yuk uh, ikutin bicara saya. Emang di sini masih kebun semua ya teman-teman. Nah ini dia mak. Gitu asal kepelarak teman-teman, kepelarak. Tempatnya emang agak licin. Nah ya kita bercerita di sini. Sebelum bercerita, saya mau tawasul dulu ya teman-teman ya. Ya, setelah saya bertawasul, saya akan mulai ceritanya ya teman-teman. Jadi, sejarah Pejambon itu pada abad 14 di antara wilayah Gresik dan Sumber ada sebuah wilayah yang masih belum berpenghuni. Kalau orang zaman dulu menyebutnya kebon. Dan menurut cerita tutur Boropini Sepuh Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana memiliki santri yang bernama Ki Marsiti. Entah beliau ini asal usulnya dari mana, kurang tahu. Tapi beliau sangat patuh dan sangat mengabdi pada Pangeran Cakrabuana. Tapi yang jelas Mbahku Cirebon punya santri banyak ya dari seluruh dataran Nusantara. Mbahku mengutus Ki Gede Dawan dan Ki Sumirang atau Ki Gede Bailangu untuk menemani Ki Marsiti sang santri yang disayangi oleh Mbahku Cirebon.
yang ditugaskan baku untuk membuka pedukuhan di wilayah kebun tersebut. Dan alasan yang disuruh menemani Ki Marsiti adalah Ki Gede Dawan dan Ki Gede Bayalangu atau Pangeran Sumirang, mengingat wilayahnya yang dekat dengan Ki Gede Dawan dan Ki Sumirang yang seorang putra penguasa bumi Gesik atau Pangeran Gesang atau Ki Gede Gesik. Dan sampainya Ki Marsiti, Ki Sumirang dan Ki Dawan di wilayah tersebut kaget bukan kepalang. Ternyata masuk ke dalam hutan ada para tokoh resi dan para pengikutnya. Setelah diinterogasi, ditanya-tanya para resi tersebut, beliau adalah pelarian setelah perang Palagan Galuh dan masih berpegang teguh pada keyakinannya dan masih menganggap wilayah ini masih wilayah Raja Galuh yang padahal sudah runtuh kerajaannya. Perdebatan sengit pun terjadi antara Ki Sumirang, Ki Marsiti dan Ki Dawan dengan para resi yang diketahui namanya Ki Tataguna, Ki Jagamangsa, Ki Paduraksa, Ki Patarwesa. Dan Ki Marsiti mengingatkan bahwa tidak baik seseorang menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Tak terima pertempuran pun tak terhindarkan. Para pengikut resi pun banyak yang pecah atau mati, dan para resi Ki Tataguna, Ki Jagamangsa, Ki Paduraksa, Ki Patarwesa menyadari yang paling beringas banyak membantai pengikut sang resi dan sang resinya, dan juga adalah Ki Marsiti. Dan juga aneh Ki Marsiti memiliki cahaya yang menenteramkan hati Ki Tataguna, Ki Jagamangsa, Ki Paduraksa, Ki Patarwesa dan beserta pengikutnya yang tersisa setelah perang. Mereka pun mengaku takluk 7 turunan pada Ki Marsiti dan Ki Dawan dan Ki Sumirang. Akhirnya pun dibuatlah pedukuhan yang atas dukungan Mbahku Cirebon. Ki Marsiti ditugaskan memimpin pedukuhan baru. Pedukuhan baru ini karena banyak orang yang pecah di kebun atau meninggal di kebun atas perbuatan Ki Marsiti. Beliau dan wilayahnya dinamai Pejambon dan Ki Marsiti dinamai Ki Gede Pejambon, sehingga sekarang Ki Marsiti dikenal Ki Gede Pejambon dan Ki Tataguna, Ki Jagamangsa, Ki Paduraksa, Ki Patarwesa dan para pengikut yang tersisa masuk agama Islam atas bimbingan Mbahku Cirebon dan Ki Marsiti. Dan mulai mengelola pedukuhan baru ini, dan gedong pamujan pun diratakan dan arca-arca yang di dalamnya dihanyutkan ke sungai. Namun aneh, pada era PKI arca ini ternyata tidak hanyut, ditemukan kembali pada era zaman PKI dan tergeletak di bawah pohon mangga depan rumah warga. Dan pada tahun 2001 pemerintah membuat gedung penyimpanan arca berukuran kecil atau museum rakyat. Keturunan Ki Gede Pejambon dipercaya berada di kuburan Ki Gede Jambon dipercaya berada di komplek pemakaman Gunung Jati atau Gunung Sembung ya teman-teman. Dan juga berpendapat dikebumikan di Pejambon yang sekarang saya video teman-temannya. Makam ini dipercaya adalah makam Ki Gede Pejambon. Dan di Pejambon ada beberapa tempat peninggalan atau petilasan yang ada di desa Pejambon, diantaranya makam Ki Tataguna, makam Ki Jagamangsa, makam Ki Paduraksa, dan makam Ki Patarwesa. Semua berbentuk makam dan lokasinya berbeda-beda di desa Pejambon, mempunyai adat atau tradisi yang mungkin tidak ada di tempat lain ya teman-teman. Jadi di desa Pejambon ada tradisi yang tidak ada di tempat lain, yaitu apabila si istri ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian si istri akan menikah lagi, maka sebelum si istri menikah terlebih dahulu melakukan perceraian dengan almarhum suaminya, layaknya seorang yang masih hidup, bertempat di kuburan sang suami dan disaksikan oleh lebih atau kaur kersa dengan melakukan tahlilan terlebih dahulu.
sebelum menjadi kelurahan Desa Pejambon, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Cirebon Selatan. Namun pada tahun 1998 Desa Pejambon berubah status dari desa menjadi kelurahan dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sumber. Bangunan atau cangkup tempat penyimpanan benda-benda yang sudah berusia puluhan tahun atau ratusan tahun ya teman-teman ya, berabad-abad cukup itu berisi arca batu yang berbentuk wayang dan hewan, di antara patung Semar, sehingga patung itu dikenal dengan nama Watu Semar, dan ada patung harimau juga yang melambangkan suku Sunda. Namun arca ini kebanyakan mirip seperti arca Domas, sesembahan suku Baduy. Mungkin para resi yang pertama kali mendiami hutan atau kebun yang ada di desa ini, yang menjadi Pedukuhan Pejambon ini, memiliki kepercayaan dan keyakinan seperti suku Baduy yang ada di era sekarang. Ada keterkaitan. Lokasinya patung Semar ini di sebelah utara kantor Kelurahan Pejambon, kurang lebih 300 meter, dan berada di pinggir jalan raya. Segitu cerita tentang sejarah Desa Pejambon dari saya di channel Cinarita Nusantara ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Yuk kita telusuri makam, kita review ya di sekitar makam Ki Gede Pejambon. Ada di bawah pohon apa ya teman-teman, pohon besar. Nah, di sini tengah-tengah kebun ya teman-teman, enak buat tempat ziarahnya. Cuman kalau musim hujan kayaknya atau ini banyak nyamuk. Nah ini yang dikenal makam Gede Pejambon ya teman-teman. Nanti kita review, kita lihat juga makam dari makam ini arca yang ada di Desa Pejambon. Karena ini bangunan apa ya teman-teman? Ini makam atau apa ya? Kita lihat dulu. Oh, bulannya gede namanya. Dan di sana tempat pemakaman umum ya teman-teman, bisa unik. Ini ada di tengah-tengah kebun ini gitu. Di sekitar ini kebun semua ya teman-teman. Ya, mari kita lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman, ke cangkup Watu Semar. Yuk kita ke arca Watu Semar. Nanti masuknya di sini ya teman-teman, Gede Pejambon. Wilayah Pejambon masih asli ya teman-teman. Nah ini kantor kelurahan Pejambonnya. Udah sampai teman-teman, cukup Watu Semar.
benar-benar nggak keurus ya teman-teman, rumput semua. Nah, ini dia arcanya teman-teman, ini kayak arca domas ya teman-teman, bisa dilihat dari dekat, mirip kayak arca domas yang ada di Banten ya teman-teman. Juga ada watu macan dan watu semarnya. Sekian perjalanan saya teman-teman, cukup sampai di sini, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu.